Ternyata ya, si Ustadz yang kemarin wah teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh, sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. Udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Fauzan 3 tersebut? Nih. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya. Banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambetura, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin, dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota, sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Kemudian walaupun tidak begitu besar, walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Pangersa Aceng, cina ada ngajak gelut tayu, ajak gelut tayu ki sarua bapak aing keneh. Tuh, nyekel jangkar. Kumaha mun jangkarna nyerenteng? Bisa nahan teu? Sampurasun, nembe anu ngalangkung Ustadz Aceng ceceleuweungan ngajak gelut. Deuh abah ge ye jawara pasantren, jawara ngorok baheula ye. Jawara ye. Unggal poe ge aya nu dipiteskeun ku abah. Aya nu dicacak-cacak ku abah unggal poe, tapi abah mah teh sombong. Nah, unggal poe anu dipiteskeun, nu dipiteskeun kacang panjang dicoelkeun kana sambal tarasi, dibeleg, didahar, jeung liwet tah. Yang intip anu haneut, kosok nyacak-nyacak jantung, ya abah baheula jadi jawara ke pasantren nyacak-nyacak jantung jeung eta naon nangka ngora tah.
Da abah mama jawara pasantren tapi teu sombong baheula, seringnya sih miteskeun kacang panjang langsung coelkeun di dahar jeung intip. Hanu tuh esuk-esuk enak di pondok tetan. Ustad Aceng, sakitu ya ka eta tah Ustad Aceng ulah ceceleweun ngajak gelut, hatur nuhun. Assalamualaikum, wilujeng sore dulur. Tinggal dulur abi gitunya nembe ninggal jalmi ieu gitu lewat beranak. Eta cariosan kuat kabebeledagan gitu. Astagfirullahaladzim. Majarkeun teh cenah gubernur ieu eta ka bapak aing kuat kabebeledagan gitu. Orang Garut tah saha si Aceng buat kabebeledagan gitu. Majarkeun teh lamun teu ngarti agama cenah dulur tong mamawa agama cenah. Tong ngurus agama cenah majarkeun teh. Urang mah hayang nanya gitu. Ai akang ngarti agama teu? Lamun akang ngarti agama beureun moal kikituan Kang. Aduh. Poek dulur ieu mah poek. Teuing gara-gara naon, teuing masalah naon. Tawa gara-gara dana hibah ditutup merenya jadi bebeledagan gitu murang maring. Oke ya Pak Ustad punten abi mah masih diajar agama gitu nya. Ieu nya yang Pak Ustad. Ai politik jeung agama tebih Pak Ustad. Ai politik mah urusan dunya, hari agama urusan langit. Lamun agama dibawakan politik berarti eta agama geus diturunkeun darajatna ku politik. Sabab naon? Ye politik mah urusana ngadukung ka ditu ka dieu, ngadukung ieu. Rek hade rek goreng didukung gitu tah ku politik mah. Tapi agama urusana teh akhirat yang bakal urang jaga. Okay. Jadi lamun agama dibawakan politik berarti geus ngagecretkeun agama. Alhamdulillah. Ustad ketua yayasan tapi gitu kalakuanna. Teu ngarti gara-gara dunya tapi kan kabebeledagan gitu, heran aing. Udah lihat kan terkait klarifikasi kucing? Hah? Gua dekemin dari awal nyampe akhir itu video panjang kali lebar gitu ya. Tapi kok gua kagak dapet inti pokok yang dia klarifikasikan ya. Yang terkait video-video sebelumnya itu. Sampai puyeng gua ngedengerinnya. Mana ini pokok utama yang dia buat klarifikasi, malah ngejelasinnya kemana bae sekarepnya dewek. Mutar itu klarifikasi udah kayak baling-baling bambu Doraemon yang lagi mencari si Nobita. Tetap kekeh gua mah kagak menemu pokok utama dari klarifikasinya itu apa, kan terkait omongan dia gitu kan ya tentang Gubernur Jawa Barat. Tapi kekeh di situ gua kok kagak nemu apa emang otak guanya yang buntu yang kagak bisa atau sulit mencerna, apa emang kata-katanya dia yang terlalu spesial istimewa apa gimana, gua kagak ngerti dah ya. Ada yang sama nggak warga sama lu pada nih, apa yang gua cerna yang gua pikirin itu kok kagak ada gitu, kagak masuk gitu di klarifikasinya tuh. Udah gitu udah mulai tuh pada keluar itu penikmat beliau ya, penikmatnya maksudnya penggemarnya gitu. Katanya emang dia mah katanya kalau ngebawain ceramah ya begitu katanya, horas gitu kan, horas kasar gitulah pokoknya. Nama Ustadz Aceng asal Garut ini mendadak viral di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan dirinya menyebut Deddy Mulyadi yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan sebutan goblok. Ucapan tersebut langsung menuai sorotan dari warganet dan reaksi keras. Namun tak berselang lama Ustadz Aceng pun akhirnya muncul memberikan klarifikasi. Dalam video klarifikasinya yang mengaku bahwa video yang beredar telah dipotong-potong sehingga tidak menunjukkan konteks utuh dari pernyataannya tersebut.
Ya, akan tetapi klarifikasi itu justru memunculkan temuan mengejutkan dari warganet. Banyak yang menelusuri latar belakang Ustadz Aceng tersebut dan menemukan bahwa dirinya adalah pemimpin atau sebuah ustadz pimpinan sebuah pondok pesantren di Garut yang kabarnya mengajukan proposal dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ironisnya, saat Deddy Mulyadi menjabat, dana hibah untuk pondok pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Aceng itu disebut-sebut ditiadakan atau dicoret dari daftar penerima. Fakta ini serentak menimbulkan dugaan kuat bahwa kemarahan Ustadz Aceng ini bukan murni karena kebijakan publik, melainkan latar belakang oleh kepentingan pribadi yang tidak dipenuhi. Nah, tak heran banyak netizen yang menilai sikap Ustadz Aceng ini sebagai bentuk ketersinggungan pribadi yang dibalut oleh narasi agama. Publik pun semakin cerdas menilai mana kritik yang tulus demi umat dan mana yang hanya kemarahan karena kepentingan tak terakomodasi.